Kasus flexing sejumlah pejabat Bea Cukai membuka pintu gerbang untuk membongkar gurita pungli di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Sebelumnya KPK telah memeriksa mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono usai keduanya terciduk netizen suka pamer harta di media sosial. Eko Darmanto juga dicopot sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta pada 2 Maret lalu. Belakangan bahkan viral surat terbuka yang mengatasnamakan pegawai Bea Cukai Milenial Kuala Namu, Sumatera Utara yang membeberkan pelanggaran yang dilakukan oknum di direktorat tersebut. Isi surat mengungkapkan adanya praktik kong kali kong dalam menetapkan biaya kepabean telepon seluler impor yang juga melibatkan pejabat Bea Cukai eselon 3 hingga eselon 2. Aturan pembebasan bea masuk sebesar $500 dijadikan celah oleh sejumlah oknum untuk mencari keuntungan pribadi dengan menetapkan tarif sesuka hati. Ironinya, kejadian tersebut diduga tidak hanya berada di lingkungan kantor wilayah DJBC Sumatera Utara saja, melainkan masif di seluruh Indonesia. Dalam surat juga disebutkan kalau pelanggaran tersebut sudah diketahui sang atasan, namun dilindungi demi menjaga nama baik institusi. Imbas dari kejadian tersebut, sebanyak 21 pegawai Bea Cukai Kementerian Keuangan direkomendasikan mendapat hukuman ringan hingga berat, usai terbukti melanggar registrasi nomor seri internasional gawai atau IMEI. Hal itu disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkyu, Nirwala Dwi Herianto, usai melakukan monitoring dan evaluasi. Bukan hanya pungli. Dalam rapat dengar pendapat di DPR Rabu 29 Maret kemarin, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkapkan dugaan TPPU di Direktorat Bea Cukai senilai Rp189 triliun dengan modus manipulasi impor emas. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT3, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Nah, ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabrik. Dan itu menyangkut uang miliaran, saudara. Enggak diperiksa. Laporan itu diberikan tahun 2017. Heboh kepemilikan harta dengan jumlah fantastis oleh pegawai Kementerian Keuangan bukanlah hal baru. Ironinya, harta fantastis itu diraih dengan cara haram yang merugikan banyak orang. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2005 hingga 2019 sedikitnya terdapat 13 kasus korupsi perpajakan yang menunjukkan adanya kong kali kong antara pihak pemerintah dan swasta. Dari seluruh kasus tersebut, terdapat 24 orang pegawai pajak yang terlibat. Setidaknya ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai negeri sipil di Dirjen Pajak dan menarik perhatian publik. Pertama, kasus yang menjerat Gayus Tambunan, pegawai negeri sipil di DJP. Gayus diketahui memiliki harta hingga Rp100 miliar. Diduga harta tersebut hasil suap dan gratifikasi. Kedua, kasus yang menjerat mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 7 DJP Kemenkyu Bahasim Asifi. Ia terbukti menerima suap senilai Rp1 miliar dan melakukan pencucian uang. Bahasim Asifi dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga, kasus yang menjerat Dana Widyatmika, pegawai DJP yang terbukti menerima gratifikasi dengan total nilai Rp2,5 miliar, melakukan pemerasan dan melakukan pencucian uang. Keempat, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji. Ia diduga menerima suap agar dapat merekayasa surat ketetapan pajak dari 3 perusahaan besar. Nilai suap dalam kasus ini ditenggarai mencapai Rp50 miliar. Dugaan tindak pidana pencucian uang masih terjadi di 2 unit layanan Kementerian Keuangan yang paling banyak bersinggungan dengan masyarakat terkait penerimaan negara, yakni Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Mahfud MD telah membuka kotak Pandora skandal dugaan pencucian uang Rp349 triliun di Kementerian Keuangan selaku bendahara negara.
Aliran dana, nama dan alamat terduga pelaku pun sudah disampaikan oleh PPATK. Kini, publik pun menanti tangan besi Sri Mulyani membongkar tuntas kasus TPPU ini. Bukan hanya sekedar meminta maaf dan membela diri. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.